Seorang pengusaha tanpa sengaja menabrak gerobak seorang kakek tua penjual sayur di pinggir jalan. Sayur mayur berserakan, gerobak rusak parah. Namun, bukannya meminta maaf atau membantu, pengusaha itu justru marah dan menuntut si kakek mengganti rugi karena menghalangi jalan. Pengusaha itu terkejut setelah kakek ini berkata, "Matahari pagi perlahan naik di Cakrawala, menyinari kota metropolitan yang selalu sibuk. Di antara hiruk-pikuk jalanan, dua kehidupan berjalan seiring namun tak pernah bertemu. Setidaknya, belum." Di sebuah gedung apartemen mewah di pusat kota, Bayu sedang menikmati sarapan di balkon pribadinya. Pria berusia 35 tahun itu duduk di kursi berbahan kulit premium, memandangi jalan raya yang dipenuhi mobil-mobil mahal. Ia mengenakan jam tangan Rolex dan kemeja kasual bermerek, simbol kesuksesannya sebagai pengusaha properti ternama. Di depannya, secangkir espresso hitam yang harum disajikan di atas meja marmer. Bayu tersenyum tipis saat melihat Fortuner terbarunya yang diparkir di garasi bawah. Mobil itu adalah bukti nyata kerja kerasnya dan juga egonya. Baginya, kekayaan adalah segalanya. Ia percaya bahwa uang bisa membeli apa saja, bahkan kebahagiaan. Tapi dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang kosong, meskipun ia tak pernah mau mengakuinya. Sementara itu, di sudut lain kota yang lebih sederhana, Pak Salim bersiap untuk hari yang panjang. Pria tua berusia 60 tahun itu bangun sebelum fajar, seperti biasanya. Tubuhnya yang ringkih sudah tak sekuat dulu, tetapi tekadnya untuk terus bekerja tak pernah pudar. Ia tinggal di sebuah rumah kecil yang reyot bersama istrinya, Bu Salim, yang sudah lama terbaring sakit. Pagi itu, Pak Salim mendorong gerobak sayurnya keluar dari halaman sempit rumahnya. Gerobak kayu itu adalah satu-satunya sumber penghasilannya, meskipun hasilnya tak seberapa. Ia berharap hari ini akan lebih baik dibanding kemarin. Setidaknya, cukup untuk membeli obat istri tercintanya. Ketika Pak Salim mulai berjalan menuju pasar tradisional, jalanan yang dilewatinya tampak begitu berbeda dari dunia Bayu. Di sini, udara dipenuhi aroma gorengan murah, suara klakson motor yang saling bersahutan, dan deretan warung tenda yang menjual makanan sederhana. Tidak ada kemewahan, hanya usaha keras untuk bertahan hidup. Tidak ada yang tahu bahwa nasib mereka akan segera bertabrakan, secara harfiah maupun metaforis. Kehidupan Bayu yang glamor, dan kehidupan Pak Salim yang penuh perjuangan adalah dua sisi mata uang yang sama sekali berbeda. Namun, takdir seringkali memiliki cara unik untuk menyatukan orang-orang yang terpisah oleh keadaan. Pagi itu, jalanan kota semakin ramai. Bayu duduk di balik kemudi Fortunernya dengan ekspresi santai namun dingin. Ia memakai kacamata hitam yang menutupi matanya, seolah-olah dunia luar tak lebih dari sekadar pemandangan yang bisa diabaikan. Musik jazz mengalun pelan dari sistem audio mobilnya, menciptakan suasana yang kontras dengan hiruk-pikuk lalu lintas di sekitarnya. Bayu sedang dalam perjalanan menuju pertemuan penting dengan klien besar. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk menambah kekayaannya. Tapi seperti biasa, ia terlalu fokus pada tujuannya sehingga melupakan hal-hal kecil di sekitarnya, seperti orang-orang kecil. Sementara itu, Pak Salim mendorong gerobak sayurnya dengan langkah yang lambat tapi pasti. Ia berusaha melewati persimpangan jalan yang sibuk, tempat kendaraan berlalu lalang tanpa henti. Lampu lalu lintas baru saja berubah menjadi hijau, dan para pengendara mulai memacu kendaraan mereka dengan cepat. Pak Salim melihat celah kecil di antara dua mobil yang melaju. Dengan napas tersengal, ia mempercepat dorongan gerobaknya, berharap bisa menyeberang sebelum kendaraan lain datang. Namun, ia tidak menyadari bahwa sebuah mobil mewah mendekat dengan kecepatan tinggi. "Brengsek!" umpat Bayu saat melihat gerobak tua itu tiba-tiba muncul di depannya. Ia membanting setir dengan cepat, tetapi sudah terlambat. Boom! Gerobak sayur itu tertabrak keras oleh bagian depan mobilnya, membuat suara benturan yang memekakkan. Telinga Bayu menghentikan mobilnya dengan kasar, keluar dengan wajah merah padam. "Apa-apaan ini?" bentaknya sambil menatap gerobak yang kini terguling. Isi sayurannya berserakan di aspal. Pak Salim terdiam sesaat, tubuhnya gemetar karena ketakutan.
Ia buru-buru berlutut untuk mengumpulkan sayur-sayuran yang masih utuh. "Maaf, Pak, saya tidak sengaja," ucapnya dengan suara bergetar, wajahnya penuh rasa bersalah. Namun, Bayu sama sekali tidak peduli. Ia berjalan mendekat dengan langkah besar, menatap Pak Salim dengan tatapan penuh kemarahan. "Tidak sengaja? Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Lihat apa yang kau lakukan pada mobilmu," serunya sambil menunjuk bumper depan Fortunernya yang penyok. Pak Salim menundukkan kepala, tak berani menatap mata Bayu. "Maafkan saya, Pak. Saya benar-benar tidak punya uang untuk memperbaikinya." "Tidak punya uang?" Bayu tertawa sinis. "Itu bukan urusanku. Kau harus bertanggung jawab atas kerusakan ini. Kalau tidak, aku akan laporkan kau ke polisi." Orang-orang di sekitar mulai berkumpul, menyaksikan insiden itu dengan rasa iba pada Pak Salim. Namun, tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa. Mereka tahu betul bahwa orang seperti Bayu tidak akan segan-segan menggunakan kekuasaan dan uangnya untuk menindas siapapun yang berani melawan. Pak Salim hanya bisa diam, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia tahu bahwa hari ini akan menjadi salah satu hari terburuk dalam hidupnya. Bayu melipat tangannya di dada, menatap Pak Salim dengan dingin. "Kau punya waktu sampai besok untuk memberiku uang ganti rugi. Kalau tidak," ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi ancamannya sudah cukup jelas. Tanpa menunggu jawaban, Bayu kembali masuk ke mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Tidak ada sedikit pun rasa empati di hatinya. Baginya, insiden ini hanyalah gangguan kecil dalam hidupnya yang sempurna. Di tengah kerumunan, Pak Salim tetap berlutut di samping gerobaknya yang rusak. Hatinya hancur, bukan hanya karena kerugian materi, tetapi juga karena perlakuan kasar yang baru saja ia terima. Ia tidak tahu bagaimana caranya memenuhi permintaan Bayu. Hari yang awalnya penuh harapan kini berubah menjadi malapetaka. Setelah insiden di persimpangan, Pak Salim akhirnya berhasil mengumpulkan kembali sayur-sayuran yang masih utuh. Namun, separuh dari dagangannya telah rusak tak berbentuk, terinjak-injak oleh roda mobil dan sepatu orang-orang yang lewat. Gerobak, kayunya juga retak di beberapa bagian, membuatnya sulit didorong. Pak Salim menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa putus asa mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Ia memandang hasil kerja kerasnya yang kini hancur berantakan, sementara ancaman Bayu terngiang-ngiang di telinganya. "Kalau tidak membayar besok, aku akan melaporkanmu ke polisi." Ia tahu bahwa ia tak punya uang sepeser pun untuk memperbaiki bumper mobil mahal itu. Bahkan, uang untuk makan sehari-hari saja sudah sulit ia dapatkan. Apalagi untuk biaya pengobatan. Bu Salim, istrinya yang sedang sakit parah. Dengan langkah gontai, Pak Salim mendorong gerobaknya pulang. Jalanan yang biasanya ramai dengan suara tawa anak-anak dan pedagang kini terasa sunyi baginya. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan keluarganya. Sesampainya di rumah, ia mendapati Bu Salim duduk di kursi tua di dekat jendela. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus. Melihat suaminya pulang lebih awal dari biasanya, Bu Salim tersenyum lemah. "Kenapa pulang cepat, Pak? Apa ada sesuatu?" Pak Salim menunduk, tak sanggup menatap mata istrinya. "Tidak apa-apa, Bu. Cuma hari ini, dagangannya agak sepi," katanya berbohong. Ia tidak ingin menambah beban pikiran istrinya dengan cerita tentang insiden dan ancaman Bayu. Namun, Bu Salim bukanlah wanita yang mudah dibohongi. Ia bisa melihat kesedihan mendalam di wajah suaminya. "Ada apa, Pak? Katakan padaku." Desaknya, dengan nada lembut tapi tegas. Akhirnya Pak Salim menyerah. Ia menceritakan semua kejadian di persimpangan, tabrakan dengan mobil mewah, sikap kasar pemiliknya, dan permintaan ganti rugi yang mustahil ia penuhi. Air matanya mulai mengalir saat ia berkata, "Aku tidak tahu harus berbuat apa, Bu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Bu Salim mendekat dan memegang tangan suaminya erat-erat. "Jangan khawatir, Pak. Kita pasti bisa melewati ini bersama-sama," katanya meski suaranya terdengar lemah. Namun, dalam hati, ia juga merasa cemas. Tubuhnya yang sudah rapuh semakin lemah karena stres yang baru saja ia dengar. Malam itu, mereka
Berdua hanya bisa duduk diam di ruang tamu yang sempit, saling bergenggaman tangan tanpa bicara banyak. Lampu minyak yang redup memberikan sedikit terang di tengah kegelapan malam, tapi tidak cukup untuk menghangatkan suasana. Pak Salim kemudian memutuskan untuk mencoba mencari bantuan dari tetangga-tetangganya. Esok paginya, ia pergi ke rumah-rumah sekitar, menjelaskan situasinya dengan harapan ada yang mau meminjamkan uang atau membantu memperbaiki gerobaknya. Namun, tanggapannya tidak seperti yang ia harapkan. "Maaf Pak Salim, kami juga sedang kesulitan," kata seorang tetangga dengan ekspresi bersalah. Beberapa lainnya hanya menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tak mampu membantu lebih jauh. Pak Salim pulang dengan hati yang semakin hancur. Ia merasa dunia telah menutup pintu untuknya. Tak ada lagi harapan yang bisa ia gantungkan. Malam itu, ia duduk di halaman rumah, memandang langit yang gelap tanpa satu pun bintang terlihat. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah nasib buruk ini akan terus mengejarnya sampai akhir hayat? Di tengah keputusasaannya, sebuah kenangan lama muncul di benaknya. Ia ingat nasihat mendiang ayahnya dulu. "Kebaikan selalu menemukan jalannya, Nak. Jangan pernah menyerah." Namun, kali ini, bahkan keyakinannya pada kebaikan pun mulai goyah. Sementara Pak Salim tenggelam dalam lautan keputusasaan, Bayu kembali ke dunianya yang glamor tanpa sedikit pun rasa bersalah. Setelah meninggalkan lokasi tabrakan, ia langsung melanjutkan perjalanan menuju pertemuan bisnisnya. Baginya, insiden itu hanyalah gangguan kecil, tidak lebih dari sekadar cerita lucu yang bisa ia bagi dengan teman-temannya. Di ruang rapat mewah sebuah gedung pencakar langit, Bayu duduk di kursi kulit besar, menghadap meja panjang yang dipenuhi dokumen dan laptop mahal. Ia tersenyum percaya diri saat mempresentasikan rencana proyek propertinya kepada calon klien. Dalam penampilan dan gayanya, ia tampak seperti pria yang tak terkalahkan, seolah-olah tidak ada satupun masalah di dunia ini yang bisa menghentikannya. Namun, setelah pertemuan usai dan klien-kliennya pulang, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Saat ia bangkit dari kursi, tubuhnya tiba-tiba terasa berat, dan rasa nyeri yang samar mulai menjalar di punggungnya. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya kelelahan, gumamnya sambil mengambil botol air mineral dari meja. Malam harinya, Bayu kembali ke apartemennya. Ia mandi, makan malam ringan, lalu duduk di sofa dengan segelas anggur merah, menonton film favoritnya. Namun, rasa nyeri itu semakin intens. Kini, ia merasakan sensasi seperti ditusuk-tusuk di bagian dada dan leher. Ia mencoba meregangkan tubuh, tetapi ketidaknyamanan itu tak kunjung hilang. Bayu mencoba menenangkan diri. "Aku pasti hanya kurang tidur," katanya pada diri sendiri. Ia memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap bahwa istirahat akan membuatnya kembali segar keesokan harinya. Namun, pagi harinya, kondisinya justru semakin buruk. Saat ia bangun, seluruh tubuhnya terasa kaku, seolah-olah otot-ototnya menolak untuk bekerja. Ia bahkan kesulitan berdiri dari tempat tidur. "Apa yang terjadi padaku?" gumamnya, bingung dan mulai merasa cemas. Bayu memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter pribadinya. Setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter mengatakan bahwa tidak ada masalah serius yang bisa ditemukan. "Semua hasil tes normal, Pak Bayu." "Tidak ada indikasi penyakit fisik," ujar dokter itu dengan nada tenang. "Tapi kenapa aku merasa seperti ini?" protes Bayu, frustrasi. Ia tidak bisa menerima bahwa tubuhnya yang biasanya kuat dan sehat kini terasa lemah tak berdaya. Dokter itu mengangkat bahu. "Mungkin ini hanya stres atau kelelahan mental, Pak. Cobalah untuk beristirahat lebih banyak." Bayu meninggalkan klinik dengan perasaan tidak puas. Ia tidak percaya bahwa stres bisa menyebabkan rasa sakit seperti ini. Di mobilnya, ia memandang pantulan dirinya di kaca spion. Untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan dirinya sendiri yang tampak lesu dan cemas. Ini bukan Bayu yang biasa. Pria yang selalu percaya diri dan tak terkalahkan. Malam harinya, ia mencoba melupakan masalahnya dengan bergabung bersama teman-temannya di sebuah klub malam eksklusif. Musik yang keras dan lampu-lampu neon berkedip membuat suasana begitu hidup. Teman-temannya tertawa dan bercanda, sementara Bayu berusaha ikut larut dalam suasana tersebut. "Hei Bayu, apa kabar? Lama nggak ketemu."
Sapa salah satu temannya sambil menepuk bahunya. Aku baik-baik saja, jawab Bayu. Meski suaranya terdengar datar. Ia kemudian mulai menceritakan insiden tabrakan dengan Pak Salim, menggambarkannya sebagai momen konyol yang patut ditertawakan. Bayangkan, aku disuruh ganti rugi oleh seorang penjual sayur tua. Dasar orang miskin, gak tahu diri, teman-temannya. Tertawa terbahak-bahak, mendukung komentar sinis Bayu. Namun, di tengah tawa mereka, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Ada perasaan tidak nyaman di dadanya, seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan apa yang baru saja ia katakan. Setelah beberapa jam, Bayu memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia tidak bisa menikmati malam itu sepenuhnya. Ketika ia tiba di apartemennya, ia duduk di tepi tempat tidur, memandang keluar jendela. Kota di bawahnya masih gemerlap dengan cahaya lampu. Tetapi entah mengapa, semua itu terasa kosong baginya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bayu mulai merenung tentang tindakannya terhadap Pak Salim. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi gambaran wajah pria tua itu terus muncul di benaknya. Apa aku terlalu kasar padanya? Pikirnya sejenak, sebelum akhirnya menggelengkan kepala. Tidak, itu bukan salahku. Dia yang bersalah karena menabrak mobilmu. Meskipun demikian, rasa penyesalan mulai tumbuh dalam hatinya, meskipun ia belum sepenuhnya menyadarinya. Malam itu, ia tidur dengan mimpi-mimpi gelap yang menghantuinya. Gambaran wajah Pak Salim yang murung dan jeritan pasangan tua itu yang terdengar samar-samar. Hari-hari berikutnya tidak membawa perubahan bagi Bayu. Rasa sakit di tubuhnya semakin intens, bahkan mulai mengganggu aktivitas sehari-harinya. Ia kesulitan bangun dari tempat tidur, sulit bergerak tanpa merasakan tusukan di seluruh tubuhnya, dan napasnya terkadang tersengal-sengal meskipun hanya melakukan hal-hal sederhana seperti berjalan ke dapur. Bayu mencoba menemui dokter lain, kali ini seorang spesialis saraf ternama yang direkomendasikan oleh salah satu temannya. Setelah pemeriksaan yang lebih mendalam, termasuk MRI dan tes darah lengkap, dokter itu pun menggelengkan kepala. Tidak ada masalah fisik yang bisa kami temukan, Pak Bayu, katanya dengan nada tenang namun serius. Semua organ tubuh Anda dalam kondisi normal. Tapi kenapa aku merasa seperti ini? Tanya Bayu dengan nada frustrasi. Hampir berteriak. Ia tidak bisa menerima bahwa tubuhnya yang biasanya kuat kini terasa begitu lemah tanpa alasan medis yang jelas. Dokter itu menghela napas. Kami menduga ini mungkin terkait dengan faktor psikologis atau stres. Tubuh Anda mungkin memberi reaksi terhadap tekanan mental yang belum Anda sadari sepenuhnya. Bayu meninggalkan klinik dengan perasaan marah dan bingung. Faktor psikologis? Stres? Aku tidak sedang stres, gumamnya pada diri sendiri. Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai merenung tentang kehidupannya belakangan ini. Apakah ada sesuatu yang ia abaikan? Di malam hari, rasa sakit itu semakin parah. Bayu terbaring di tempat tidurnya, berkeringat dingin, dan merasa seperti ada beban besar yang menekan dadanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan memejamkan mata, tetapi pikirannya dipenuhi oleh gambar-gambar aneh, bayangan wajah Pak Salim yang murung, suara jeritan Bu Salim yang memilukan, dan gerobak sayur yang hancur akibat tabrakan. Apa yang terjadi padaku? Desisnya mencoba menyingkirkan bayangan-bayangan itu dari pikirannya. Namun, semakin keras ia berusaha melawan, semakin nyata rasanya. Suara-suara itu terdengar seperti bisikan di telinganya, menghantui setiap detik keheningan malam. Pada pagi harinya, Bayu memutuskan untuk mencari jawaban dari sumber lain. Ia mendengar tentang seorang ahli pengobatan alternatif yang dikenal mampu menyembuhkan penyakit-penyakit misterius. Dengan sedikit ragu, ia pergi ke sebuah klinik kecil di pinggiran kota. Ahli pengobatan itu, seorang pria tua bernama Ki Sastro, menatap Bayu dengan mata yang tajam. Setelah memeriksa denyut nadinya dan bertanya tentang gejalanya, Ki Sastro berkata dengan nada rendah, "Penyakitmu bukan berasal dari tubuhmu, tapi dari energi yang kamu bawa." "Energi?" tanya Bayu, bingung. Ki Sastro mengangguk. "Ada sesuatu yang kamu lakukan, sesuatu yang menyakiti orang lain secara mendalam. Energi negatif itu kini mempengaruhi tubuhmu.
Selama kamu tidak memperbaiki kesalahanmu, penyakit ini tidak akan hilang. Bayu tertegun. Kata-kata Ki Sastro terdengar tidak masuk akal, tetapi entah mengapa, mereka menyentuh sesuatu di dalam hatinya. Ia mulai memikirkan kembali insiden dengan Pak Salim, wajah pria tua itu, air matanya, dan ketidakberdayaannya saat menghadapi kemarahan Bayu. Apakah ini benar-benar karena aku? Gumam Bayu dalam hati. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasakan koneksi antara tindakannya dan kondisi tubuhnya yang misterius. Tapi ia masih enggan mengakui bahwa semua ini adalah konsekuensi dari kesombongannya. Setelah meninggalkan klinik Ki Sastro, Bayu kembali ke apartemennya dengan pikiran yang bergejolak. Ia mencoba mengabaikan apa yang baru saja didengarnya, tetapi rasa penyesalan mulai tumbuh lebih dalam. Malam itu, ia duduk di balkon dengan segelas anggur, memandang cahaya lampu kota yang biasanya membuatnya merasa kuat dan superior. Namun, kali ini, semua itu terasa kosong. Ia mengingat kembali kata-kata Ki Sastro. Selama kamu tidak memperbaiki kesalahanmu, penyakit ini tidak akan hilang. Bayu menutup matanya erat-erat, mencoba menepis perasaan bersalah yang mulai merayap masuk ke dalam hatinya. Tapi semakin keras ia mencoba melupakan, semakin jelas bayangan Pak Salim muncul di benaknya. Malam itu, Bayu bermimpi lagi. Kali ini, mimpi itu lebih hidup daripada sebelumnya. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di depan sebuah rumah kecil yang reot. Di dalam rumah itu, Pak Salim dan Bu Salim duduk dalam kegelapan, wajah mereka penuh dengan kesedihan. Bu Salim batuk-batuk, tubuhnya semakin lemah, sementara Pak Salim hanya bisa menunduk dengan air mata mengalir di pipinya. Bayu ingin berteriak, ingin menjelaskan, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa diam, menyaksikan penderitaan pasangan tua itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat ia mencoba melangkah maju, kakinya terasa berat, seolah-olah ada beban besar yang menahan tubuhnya. Mimpi itu berakhir dengan suara yang menggema di telinganya. Keadilan pasti datang, Bayu. Penebusan adalah satu-satunya cara. Bayu terbangun, dengan napas tersengal-sengal, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Ia duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Tapi kali ini, ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan bersalah yang menghantuinya. Ia mulai menyadari bahwa tindakannya telah membawa dampak lebih besar daripada yang ia bayangkan. Mimpi-mimpi Bayu semakin sering datang tanpa permisi. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin dan perasaan sesak yang tak bisa dijelaskan. Wajah Pak Salim dan Bu Salim seolah-olah menghantui tidurnya, hadir dalam bentuk bayangan yang samar namun begitu kuat. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar penyakit fisik. Siang harinya, Bayu mencoba melanjutkan rutinitasnya seperti biasa. Namun, rasa sakit di tubuhnya semakin intens, membuatnya sulit berkonsentrasi pada pekerjaan. Di tengah rapat penting dengan timnya, ia tiba-tiba merasakan nyeri yang luar biasa di dada. Ia memegang pinggiran meja, berusaha menahan diri agar tidak ambruk. "Bayu, kamu baik-baik saja?" tanya salah satu rekannya khawatir. Aku hanya butuh istirahat sebentar," jawab Bayu dengan suara tersengal. Ia meninggalkan ruangan rapat dengan langkah tertatih-tatih, sementara pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Kenapa ini terjadi padaku? Setelah beberapa hari berlalu, kondisinya tidak membaik. Rasa penyesalan mulai tumbuh semakin kuat dalam hatinya. Ia mulai menyadari bahwa insiden dengan Pak Salim bukanlah hal kecil yang bisa diabaikan begitu saja. Mungkin kata-kata Ki Sastro benar. Mungkin ada hubungan antara tindakannya dan penyakit misterius yang ia alami. Suatu sore, Bayu duduk di sofa apartemennya, memandang langit senja yang perlahan memudar menjadi gelap. Pikirannya melayang pada semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia ingat bagaimana ia selalu mengejar kesuksesan tanpa peduli pada orang lain. Ia ingat bagaimana ia sering memandang rendah mereka yang kurang beruntung. Dan yang paling jelas, ia ingat wajah Pak Salim yang penuh ketakutan saat ia mengancam akan melaporkannya ke polisi. Apa aku benar-benar sejahat itu? Gumamnya pelan, suaranya hampir tak terdengar. Bayu kemudian membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang karma dan konsekuensi dari tindakan manusia.
Ia menemukan artikel-artikel yang membahas tentang bagaimana energi negatif dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Semakin banyak ia membaca, semakin kuat perasaan bersalah yang ia rasakan. Pada malam harinya, Bayu bermimpi lagi. Kali ini, mimpi itu lebih jelas dan nyata daripada sebelumnya. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah persimpangan jalan yang kosong, tempat insiden tabrakan itu terjadi. Di depannya, gerobak sayur Pak Salim terbaring hancur, sayuran-sayuran berserakan di aspal. Namun kali ini, ia melihat sosok Pak Salim dan Bu Salim berdiri di samping gerobak itu, wajah mereka penuh dengan kemarahan dan kesedihan. Pak Salim, Bu Salim. Bayu mencoba mendekat, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada beban besar yang menahannya. Tidakkah kamu lihat apa yang telah kamu lakukan pada kami? Tanya Pak Salim dengan suara yang dalam dan bergetar. Kamu menghancurkan hidup kami tanpa sedikit pun rasa empati. Bayu ingin menjawab, ingin meminta maaf, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa diam, menatap wajah mereka dengan perasaan bersalah yang tak terkira. Bu Salim kemudian maju selangkah, wajahnya pucat dan lemah. Karena ulahmu, aku tak bisa mendapatkan obat yang kubutuhkan. Aku mungkin tak akan bertahan. Lama lagi, Bayu terbangun dengan napas tersengal-sengal, air mata mengalir di pipinya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap kegelapan malam dengan perasaan hampa. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar berhadapan dengan pasangan tua itu. Ia mulai menyadari bahwa tindakannya telah membawa dampak tragis bagi orang lain, lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Esok paginya, Bayu memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Pak Salim. Ia menggunakan jaringan kontaknya untuk menemukan lokasi rumah pria tua itu. Meskipun ia belum sepenuhnya yakin bahwa ia harus bertemu Pak Salim, ia merasa ada sesuatu yang menggerakkan hatinya untuk melakukannya. Di malam yang sama, Bayu duduk di balkon apartemennya, memandang cahaya lampu kota yang biasanya membuatnya merasa superior. Namun kali ini, semua itu terasa kosong. Ia menyadari bahwa kekayaan dan kemewahan tidak bisa menyembuhkan luka batin yang ia rasakan. Ada sesuatu yang lebih penting daripada uang, rasa empati, dan tanggung jawab. Aku harus memperbaiki kesalahan ini, gumamnya pelan, meskipun ia masih ragu apakah sudah terlambat untuk menebus dosanya. Hari-hari terus berlalu bagi Pak Salim, namun keadaannya tidak membaik. Ia masih harus menghadapi beban mental yang berat akibat ancaman Bayu, sementara kondisi Bu Salim semakin memburuk. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan cemas, tak tahu bagaimana cara memenuhi permintaan ganti rugi yang mustahil itu. Namun, di tengah keputusasaan, sebuah harapan kecil muncul dari tempat yang tak terduga. Suatu sore, saat Pak Salim sedang duduk di depan rumahnya, seorang pria paruh baya mendekatinya. Pria itu bernama Pak Joko, seorang dermawan lokal yang sering membantu orang-orang kurang mampu di lingkungan tersebut. Ia sudah lama mendengar tentang insiden tabrakan antara Pak Salim dan Bayu, serta kesulitan yang dialami pasangan tua itu. Pak Salim, saya mendengar apa yang terjadi, kata Pak Joko dengan nada hangat. Saya ingin membantu. Pak Salim menatap Pak Joko dengan mata berkaca-kaca. Tapi, saya tidak bisa membayar Anda kembali, Pak. Pak Joko tersenyum lembut. Ini bukan soal uang, Pak Salim. Ini soal sesama manusia yang saling membantu. Saya akan memperbaiki gerobakmu dan memberimu modal kecil untuk melanjutkan usaha. Anggap saja ini sebagai pinjaman tanpa bunga. Pak Salim merasa lega untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Dengan bantuan Pak Joko, gerobak sayurnya diperbaiki dalam waktu singkat. Meskipun masih ada bekas retakan di beberapa bagian, gerobak itu kini bisa digunakan kembali. Selain itu, Pak Joko juga memberikan uang tunai secukupnya agar Pak Salim bisa membeli stok sayuran baru. Terima kasih banyak, Pak Joko. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Anda, kata Pak Salim dengan suara bergetar karena emosional. Tidak perlu dibalas, Pak Salim. Yang penting, kamu dan istrimu bisa bertahan hidup, jawab Pak Joko sambil menepuk bahu Pak Salim dengan lembut. Esok paginya,
Pak Salim kembali ke jalanan dengan semangat baru. Gerobaknya telah diperbaiki, dan dagangannya lebih lengkap daripada sebelumnya. Walaupun demikian, bayang-bayang ancaman Bayu masih menghantui pikirannya. Ia khawatir bahwa pria kaya itu akan datang lagi untuk menuntut ganti rugi atau bahkan melaporkannya ke polisi. Di rumah, Bu Salim mencoba menghibur suaminya. "Jangan khawatir, Pak. Mungkin dia hanya mengancam, tapi tidak akan benar-benar melakukannya," kata Bu Salim meski suaranya terdengar lemah. Namun dalam hati, ia juga merasa cemas. Tubuhnya yang rapuh semakin sulit menahan stres yang terus-menerus ia rasakan. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Seorang tetangga memberitahu Pak Salim bahwa Bayu telah mulai menyebarkan cerita tentang insiden itu kepada orang-orang di pasar. Ia menggambarkan Pak Salim sebagai penjual sayur yang ceroboh dan tidak bertanggung jawab, membuat reputasi Pak Salim di kalangan pembeli mulai menurun. "Kenapa dia begitu kejam?" keluh Pak Salim pada Bu Salim malam itu. "Aku sudah hampir tidak punya apa-apa lagi, tapi dia masih ingin menghancurkanku." Bu Salim menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Kita harus tetap kuat, Pak. Kebaikan selalu menemukan jalannya. Ingat kata-kata almarhum ayahmu." Namun, malam itu, Bu Salim batuk-batuk lebih keras daripada biasanya. Napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya semakin lemah. Pak Salim panik, mencoba menenangkan istrinya sambil membasahi keningnya dengan air dingin. Ia tahu bahwa kondisi Bu Salim semakin memburuk, dan ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli obat yang lebih baik. Keesokan harinya, Pak Salim memutuskan untuk menjual salah satu barang berharga miliknya, sebuah jam tangan tua peninggalan ayahnya. Barang itu adalah satu-satunya kenangan yang ia miliki dari masa kecilnya, tetapi ia rela melepaskannya demi menyelamatkan nyawa istrinya. Di pasar Loak, ia berhasil menjual jam tangan itu dengan harga yang cukup tinggi. Uang itu langsung ia gunakan untuk membeli obat-obatan dan makanan bergizi untuk Bu Salim. Meskipun demikian, ia merasa ada sesuatu yang kosong di hatinya. Barang berharga yang selalu ia jaga kini hilang, dan ia tidak yakin apakah pengorbanan itu cukup untuk menyelamatkan istrinya. Malam itu, Bu Salim tampak lebih tenang. Meskipun napasnya masih tersengal-sengal, ia tersenyum lemah pada Pak Salim, mengucapkan terima kasih atas semua yang telah ia lakukan. Namun, dalam hati, Pak Salim merasa bahwa waktunya bersama istrinya mungkin tidak akan lama lagi. Di tengah kegelapan malam, Pak Salim duduk di halaman rumahnya, memandang langit yang dipenuhi awan tebal. Ia berdoa dalam hati, memohon kekuatan dan keadilan. Ia tidak tahu apakah karma akan menemukan jalan untuk menghukum Bayu, tetapi ia berharap bahwa kebaikan akan selalu menang pada akhirnya. Bayu tidak pernah menyangka bahwa penyakit misterius yang ia alami akan membawanya pada titik ini, sebuah perjalanan menuju penebusan. Rasa sakit fisiknya semakin parah, dan kini disertai dengan serangan panik yang datang tanpa peringatan. Tubuhnya, yang biasanya kuat kini terasa seperti beban berat yang sulit ia kendalikan. Namun, yang lebih menghantui Bayu bukanlah rasa sakit fisik, melainkan bayangan Pak Salim dan Bu Salim yang terus muncul dalam mimpi-mimpinya. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Wajah mereka begitu jelas di benaknya, penuh kemarahan, kesedihan, dan keputusasaan. Ia mulai menyadari bahwa tindakannya telah membawa dampak tragis bagi pasangan tua itu, dan karma seolah-olah sedang menghukumnya. Pada suatu pagi, setelah mengalami mimpi buruk yang sangat nyata, Bayu duduk di balkon apartemennya, memandang cahaya matahari yang perlahan naik di cakrawala. Namun kali ini, cahaya itu tidak membawa kehangatan atau harapan. Ia merasa kosong, seperti orang yang kehilangan arah hidupnya. "Aku harus bertemu Pak Salim," gumamnya pelan, meskipun ia masih ragu apakah ia bisa menghadapi pria tua itu setelah apa yang telah ia lakukan. Esok harinya, Bayu memutuskan untuk mencari rumah Pak Salim. Dengan informasi dari jaringan kontaknya, ia akhirnya menemukan lokasi rumah kecil yang reot itu. Saat mobil Fortunernya melaju perlahan di jalan sempit, ia merasakan perasaan campur aduk, cemas, bersalah, dan takut. Sesampainya di depan rumah Pak Salim, Bayu keluar dari mobilnya dengan langkah ragu-ragu. Ia mengetuk pintu kayu yang sudah
Lapuk, hatinya berdebar-debar. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka, dan Pak Salim muncul di ambang pintu dengan wajah penuh kecurigaan. "Ada apa, Pak?" tanya Pak Salim dengan nada dingin. Matanya menyipit menatap Bayu. Bayu menundukkan kepala, merasa malu. "Pak Salim, saya ingin minta maaf atas apa yang telah saya lakukan." Pak Salim terdiam sesaat, tampaknya tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Minta maaf? Sekarang kamu datang ke sini hanya untuk minta maaf?" Bayu mengangguk, suaranya bergetar. "Ya, Pak. Saya sadar bahwa saya telah bersikap kasar dan egois. Saya tidak memikirkan kondisi Anda dan keluarga Anda. Saya hanya ingin memperbaiki kesalahan saya." Pak Salim menatap Bayu dengan tatapan tajam, mencoba membaca niat pria muda itu. "Kamu pikir permintaan maafmu bisa mengembalikan semua yang telah hilang? Kamu tahu apa yang terjadi pada istri saya karena tekanan yang kamu berikan?" Bayu menunduk lebih dalam, air mata mulai mengalir di pipinya. "Saya tahu saya salah, Pak. Saya tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi saya ingin membantu Anda dan Bu Salim sebisaku. Saya siap membayar biaya pengobatan Bu Salim dan memberikan kompensasi atas semua kerugian yang saya sebabkan." "Pak." Salim tetap diam, membiarkan kata-kata Bayu menggantung di udara. Ia kemudian memandang ke dalam rumah, di mana Bu Salim sedang terbaring lemah di tempat tidur. Ia tahu bahwa istrinya tidak punya banyak waktu lagi, dan mungkin bantuan dari Bayu bisa membuat hari-hari terakhirnya lebih nyaman. "Masuklah," kata Pak Salim akhirnya. Suaranya dingin namun tidak menolak. Bayu masuk ke dalam rumah kecil itu dengan hati-hati, merasakan betapa sederhananya kehidupan pasangan tua ini dibandingkan dengan kemewahan yang selama ini ia nikmati. Di sudut ruangan, Bu Salim terbaring dengan napas tersengal-sengal. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya tertutup rapat. "Inilah istri saya," kata Pak Salim dengan suara bergetar. "Dia tidak bisa bicara banyak lagi, tapi dia tahu siapa kamu." Bayu mendekat perlahan, lututnya gemetar. Ia menatap Bu Salim dengan perasaan bersalah yang mendalam. "Bu Salim, saya benar-benar minta maaf atas semua yang telah saya lakukan," katanya dengan suara lirih. Bu Salim membuka matanya perlahan, menatap Bayu dengan pandangan kosong. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Setelah beberapa detik, ia menutup matanya kembali, napasnya semakin tersengal. Bayu merasa hancur. Ia menyadari bahwa tindakannya telah membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia tidak hanya merusak gerobak sayur Pak Salim, tetapi juga menghancurkan kehidupan pasangan tua itu, terutama kesehatan Bu Salim. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Pak Salim berbicara lagi. "Apa yang kamu inginkan sebenarnya, Pak Bayu? Apa kamu benar-benar ingin menebus dosamu? Atau hanya ingin menghilangkan rasa bersalahmu?" Bayu menelan ludah, mencoba menahan emosinya. "Saya ingin menebus dosa saya, Pak. Saya sadar bahwa uang dan kekayaan tidak bisa membeli segalanya. Saya ingin membantu Anda dan Bu Salim sebisaku." Pak Salim menghela napas panjang. "Baiklah, kita lihat apakah kamu benar-benar serius dengan kata-katamu." Bayu mengangguk, perasaan lega dan penyesalan bercampur dalam hatinya. Ia tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama menuju penebusan. Masih ada banyak hal yang harus ia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, dan ia siap menghadapinya. Namun, dalam hati kecilnya, Bayu juga menyadari bahwa mungkin sudah terlambat untuk benar-benar menebus semua kesalahannya. Ia hanya bisa berharap bahwa tindakannya ke depan akan membawa sedikit kebaikan bagi pasangan tua itu. Setelah kunjungan pertamanya ke rumah Pak Salim, Bayu tidak bisa melupakan pemandangan yang ia saksikan di sana. Kehidupan yang begitu sederhana, namun dipenuhi perjuangan keras. Ia terus memikirkan Bu Salim yang terbaring lemah, tubuhnya rapuh karena penyakit yang semakin memburuk. Dan yang paling menyakitkan baginya adalah kenyataan bahwa tindakannya telah menjadi salah satu faktor yang mempercepat kondisi itu. Esok harinya, Bayu mulai mengambil langkah konkret untuk membantu pasangan tua itu. Ia menggunakan uang dan sumber
dayanya untuk memastikan Bu Salim mendapatkan pengobatan terbaik yang tersedia. Dengan bantuan tim dokter pribadinya, ia membawa Bu Salim ke rumah sakit ternama di kota dan memastikan semua biaya ditanggung sepenuhnya. Namun, meskipun upayanya maksimal, kondisi Bu Salim sudah terlalu parah. Para dokter memberitahunya bahwa mereka hanya bisa membuat Bu Salim merasa lebih nyaman, bukan menyembuhkannya. Kabar itu membuat Bayu merasa hampa. Ia menyadari bahwa apapun yang ia lakukan sekarang mungkin tidak akan cukup untuk mengembalikan waktu yang telah hilang atau menghapus rasa bersalah yang terus menghantuinya. Sementara itu, hubungan antara Bayu dan Pak Salim mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Meskipun awalnya dingin dan penuh kecurigaan, Pak Salim mulai melihat bahwa Bayu serius dengan niatnya untuk menebus kesalahan. Namun, pria tua itu masih belum sepenuhnya memaafkan Bayu. Di matanya, permintaan maaf Bayu datang terlambat. Terlalu terlambat untuk mengubah nasib keluarganya. Suatu sore, Bayu kembali ke rumah Pak Salim. Kali ini, ia membawa sebuah amplop tebal berisi uang tunai sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ia sebabkan. "Pak Salim, ini untuk Anda," katanya sambil menyerahkan amplop itu. "Ini tidak akan mengganti semua yang telah hilang, tapi setidaknya saya harap ini bisa membantu." Pak Salim menatap amplop itu dengan ekspresi datar. Ia tidak langsung menerimanya. "Uangmu tidak bisa mengembalikan istriku, Pak Bayu. Tapi jika kamu benar-benar ingin membantu, jangan pernah melakukan hal seperti ini kepada orang lain lagi." Bayu menunduk, merasa malu. "Saya janji, Pak. Saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama." Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Bu Salim akhirnya meninggal dunia setelah bertahan beberapa minggu di rumah sakit. Meskipun pengobatan yang diberikan oleh Bayu membuatnya merasa lebih nyaman di hari-hari terakhirnya, tubuhnya yang rapuh tidak mampu bertahan lebih lama. Ketika Bayu mendengar kabar itu, ia merasa seperti ada beban besar yang menekan dadanya. Ia ingat wajah Bu Salim yang penuh dengan kelelahan saat ia pertama kali melihatnya di rumah Pak Salim. Ia juga ingat kata-kata Pak Salim. "Apa yang terjadi pada istri saya karena tekanan yang kamu berikan?" Bayu memutuskan untuk menghadiri pemakaman Bu Salim. Ia datang dengan pakaian sederhana, berbeda dari biasanya yang selalu glamor dan mewah. Saat ia berdiri di belakang kerumunan kecil yang hadir, ia merasa seperti orang asing, seorang pendosa yang mencoba mencari pengampunan. Pak Salim melihat kehadiran Bayu dari kejauhan, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah prosesi pemakaman selesai, ia mendekati Bayu dengan langkah pelan. "Kenapa kamu datang?" tanyanya dengan nada datar. Aku ingin memberikan penghormatan terakhir pada Bu Salim," jawab Bayu, suaranya bergetar. "Dan aku ingin minta maaf sekali lagi atas apa yang telah kulakukan." Pak Salim menatap Bayu dalam-dalam, mencoba membaca niat pria muda itu. "Mungkin kamu sudah berusaha membantu, tapi kematian istriku tidak bisa diubah. Aku harap kamu belajar sesuatu dari semua ini." Bayu mengangguk, air mata mengalir di pipinya. "Saya belajar banyak, Pak. Saya belajar tentang pentingnya empati, tanggung jawab, dan dampak dari tindakan kita terhadap orang lain. Saya berjanji akan menjadi pria yang lebih baik." Pak Salim tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Bayu sendirian di depan makam Bu Salim. Bayu berlutut di samping nisan sederhana itu, menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Bu Salim, saya benar-benar minta maaf. Semoga Tuhan memberikan tempat terbaik untukmu," gumamnya dengan suara lirih. Di perjalanan pulang, Bayu merenung dalam diam. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah berusaha memperbaiki kesalahannya, ada beberapa hal yang tidak bisa diperbaiki. Kematian Bu Salim adalah salah satunya. Namun, ia juga menyadari bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik bagi orang lain, untuk menebus dosa-dosanya yang lain. Malam itu, Bayu duduk di balkon apartemennya, memandang cahaya lampu kota yang biasanya membuatnya merasa superior. Namun kali ini, semua itu terasa kosong. Ia menyadari bahwa kekayaan dan kemewahan tidak bisa menggantikan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini ia abaikan. "Aku harus berubah," gumamnya pada diri sendiri. "Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi.
Hari-hari setelah pemakaman Bu Salim terasa berat bagi Bayu. Ia mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa, tetapi rasa bersalah dan penyesalan terus menghantuinya. Rasa sakit misterius yang ia alami juga belum sepenuhnya hilang, meskipun intensitasnya mulai berkurang. Namun, dalam hati kecilnya, Bayu merasa bahwa penyakit itu bukan hanya masalah fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang spiritual. Suatu sore, saat ia sedang duduk di balkon apartemennya, seorang pria tua tiba-tiba datang, tanpa diundang. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Sastro, dukun lokal yang pernah ia temui beberapa minggu lalu. "Saya mendengar tentang apa yang telah terjadi," kata Ki Sastro dengan nada tenang namun serius. "Apakah Anda masih merasakan sakit?" Bayu menatap Ki Sastro dengan mata lelah. "Iya, Pak. Tapi bukan hanya tubuh saya yang sakit. Hati saya juga. Saya merasa seperti ada beban besar yang tidak bisa saya lepaskan." Ki Sastro mengangguk, seolah-olah sudah menduga jawaban itu. "Penyakitmu bukan hanya soal fisik, Nak. Ini adalah akibat dari energi negatif yang kamu bawa karena tindakanmu terhadap orang lain. Kamu telah menyakiti seseorang secara mendalam, dan karma itu kini mempengaruhi tubuhmu." Bayu terdiam, kata-kata Ki Sastro langsung menusuk jantungnya. Ia sudah mulai menyadari hubungan antara tindakannya terhadap Pak Salim dan kondisinya yang misterius, tetapi mendengarnya secara langsung membuat semuanya terasa lebih nyata. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Bayu dengan suara bergetar. Ki Sastro tersenyum tipis. "Satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan benar-benar menebus dosamu. Bukan hanya dengan uang atau materi, tapi dengan tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kamu telah berubah." Bayu mengangguk, meskipun ia masih belum sepenuhnya yakin bagaimana caranya. "Tapi bagaimana jika sudah terlambat? Bagaimana jika tidak ada yang bisa saya lakukan lagi untuk memperbaiki kesalahan saya?" Ki Sastro menatap Bayu dengan mata penuh bijaksana. "Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik, Nak. Meskipun kamu tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang, kamu masih bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu adalah cara untuk membersihkan energi negatif dalam dirimu." Setelah percakapan itu, Bayu mulai merenung lebih dalam. Ia menyadari bahwa tindakannya terhadap Pak Salim bukan hanya tentang tabrakan gerobak sayur atau permintaan ganti rugi. Lebih dari itu, ia telah merusak kehidupan pasangan tua itu, terutama kesehatan Bu Salim. Dan meskipun ia tidak bisa mengembalikan nyawa Bu Salim, ia masih bisa membantu Pak Salim dan orang-orang lain yang kurang beruntung. Esok harinya, Bayu memutuskan untuk mengunjungi Pak Salim lagi. Kali ini, ia tidak membawa amplop uang tebal atau janji-janji kosong. Ia hanya ingin berbicara dari hati ke hati. "Pak Salim," katanya saat pria tua itu membuka pintu. "Saya tahu permintaan maaf saya tidak akan pernah cukup. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya benar-benar menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Saya ingin membantu Anda dengan cara yang lebih bermakna." Pak Salim menatap Bayu dengan curiga. "Apa maksudmu?" Bayu menghela napas panjang. "Saya ingin menggunakan sumber daya saya untuk membantu orang-orang seperti Anda. Saya ingin mendirikan sebuah yayasan amal yang fokus membantu pedagang kecil, keluarga kurang mampu, dan mereka yang membutuhkan bantuan medis. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang mengalami apa yang Anda dan Bu Salim alami." Pak Salim terdiam sesaat, tampaknya tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kenapa kamu tiba-tiba ingin melakukan semua ini?" "Karena saya sadar bahwa kekayaan saya tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk membantu orang lain," jawab Bayu dengan nada tulus. "Dan karena saya ingin menebus dosa-dosa saya." Pak Salim menghela napas panjang. "Baiklah, Nak. Aku akan melihat apakah kamu benar-benar serius dengan niatmu ini." Beberapa minggu kemudian, Bayu mulai merealisasikan rencananya. Ia mendirikan sebuah yayasan amal bernama Harapan Baru, yang bertujuan untuk membantu pedagang kecil, keluarga kurang mampu, dan pasien yang membutuhkan bantuan medis. Ia bekerja sama dengan komunitas lokal, dokter sukarelawan, dan aktivis sosial untuk memastikan bahwa yayasan itu benar-benar bermanfaat.
Salah satu program pertama yang diluncurkan adalah pelatihan usaha kecil bagi pedagang tradisional seperti Pak Salim. Mereka diberikan modal awal, pelatihan bisnis, dan akses ke pasar yang lebih luas. Bayu juga memastikan bahwa Pak Salim mendapatkan dukungan finansial bulanan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, meskipun yayasan itu mulai mendapatkan pengakuan positif dari masyarakat, Bayu menyadari bahwa ia masih memiliki jalan panjang untuk benar-benar menebus kesalahannya. Ia tahu bahwa karma tidak bisa dihapus begitu saja dengan tindakan baik, tetapi setidaknya ia sedang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di malam hari, saat ia duduk di balkon apartemennya, Bayu merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa sakit di tubuhnya mulai berkurang, meskipun belum sepenuhnya hilang. Ia menyadari bahwa perjalanan menuju penebusan tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menjalaninya. Semoga aku bisa menjadi pria yang lebih baik. Gumamnya pada diri sendiri, memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Semoga karma ini akhirnya bisa terbayar lunas. Beberapa bulan berlalu, sejak Bayu mendirikan Yayasan Amal Harapan Baru. Bandi dan dampaknya mulai terlihat. Program-program yang ia luncurkan telah membantu ratusan keluarga kurang mampu, termasuk para pedagang kecil seperti Pak Salim. Banyak dari mereka yang awalnya hidup dalam kesulitan, kini mulai melihat harapan baru dalam hidup mereka. Namun bagi Bayu, ini bukan soal pencapaian atau pengakuan publik. Ia melakukannya karena ia tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk membersihkan energi negatif yang selama ini menghantui dirinya. Meskipun rasa sakit fisiknya sudah jauh berkurang, ia masih merasakan beban emosional yang mendalam, rasa bersalah, yang tak bisa sepenuhnya hilang. Setiap pagi, Bayu bangun lebih awal dan langsung menuju kantor yayasan. Ia tidak lagi memprioritaskan kemewahan pribadinya, melainkan fokus pada bagaimana caranya membuat kehidupan orang lain lebih baik. Ia bahkan mulai menghabiskan waktu dengan para penerima bantuan, mendengarkan cerita mereka, dan mencoba memahami perjuangan mereka. Suatu hari, saat ia sedang mengunjungi salah satu komunitas pedagang kecil di pinggiran kota, ia bertemu dengan Pak Salim. Pria tua itu tampak lebih segar dibandingkan beberapa bulan lalu. Wajahnya yang dulu murung kini terlihat lebih tenang, meskipun masih ada bayangan kesedihan di matanya. "Pak Salim," sapa Bayu dengan ramah. "Bagaimana kabarmu? Apakah program pelatihan usaha kami membantu?" Pak Salim tersenyum tipis. "Ya, Nak. Saya sudah mulai menjual sayuran lagi dengan lebih baik. Gerobak baru yang kamu berikan sangat membantu." Bayu mengangguk, merasa lega. Namun ia tahu bahwa hubungan mereka masih belum sepenuhnya pulih. "Saya senang mendengarnya, Pak. Tapi, apakah kamu sudah bisa memaafkanku?" Pak Salim menatap Bayu dalam-dalam, mencoba membaca niat pria muda itu. Setelah beberapa detik, ia menghela napas panjang. "Memaafkanmu bukanlah hal yang mudah, Nak. Kematian istriku adalah luka yang tidak akan sembuh begitu saja. Tapi aku melihat bahwa kamu benar-benar berusaha untuk berubah. Itu sudah cukup untuk saat ini." Kata-kata Pak Salim membuat Bayu merasa hampa sekaligus lega. Ia tahu bahwa maaf sepenuhnya mungkin tidak akan pernah datang, tetapi setidaknya ia telah mendapatkan pengakuan atas upayanya untuk menebus kesalahan. Beberapa minggu kemudian, Bayu mengadakan acara syukuran untuk merayakan ulang tahun pertama Yayasan Harapan Baru. Acara itu dihadiri oleh banyak penerima bantuan, relawan, dan tokoh masyarakat. Di tengah acara, Bayu memberikan pidato singkat yang menyentuh hati banyak orang. "Saya berdiri di sini bukan sebagai pahlawan atau dermawan," katanya dengan suara bergetar. "Saya hanya seorang pria yang pernah melakukan kesalahan besar. Saya pernah bersikap angkuh, egois, dan tidak peduli pada penderitaan orang lain. Tapi saya belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari uang atau kemewahan, melainkan dari kemampuan kita untuk membantu sesama." Ia melanjutkan, "Yayasan ini adalah cara saya untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya tahu bahwa saya tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang, tapi saya berharap bahwa tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan bersama bisa membawa kebaikan bagi dunia ini." Pidato itu disambut dengan tepuk tangan meriah dari para hadirin.
Banyak dari mereka yang merasa terinspirasi oleh perubahan besar yang dialami Bayu. Mereka melihat bahwa pria yang dulunya sombong dan angkuh kini telah berubah menjadi sosok yang rendah hati dan penuh empati. Namun bagi Bayu, ini bukan tentang pengakuan atau pujian. Baginya, ini adalah langkah awal menuju penebusan penuh. Ia tahu bahwa karma tidak bisa dihapus begitu saja dengan tindakan baik, tetapi setidaknya ia sedang berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di malam hari setelah acara itu, Bayu duduk di balkon apartemennya, memandang cahaya lampu kota yang biasanya membuatnya merasa superior. Namun kali ini, semua itu terasa lebih hangat, lebih bermakna. Ia merasa bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia masih memiliki kesempatan untuk membuat masa depan lebih baik. Aku belum sepenuhnya bebas dari dosa-dosaku, gumamnya pada diri sendiri. Tapi setidaknya aku sedang berusaha untuk menjadi pria yang lebih baik. Ia kemudian menutup mata, mencoba menenangkan pikirannya. Dalam keheningan malam, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa sakit di tubuhnya mulai hilang, digantikan oleh perasaan ringan yang samar-samar. Semoga aku bisa terus berbuat baik, katanya pelan, sebelum akhirnya memejamkan mata dan tertidur. Beberapa bulan setelah acara syukuran Yayasan Harapan Baru, Bayu merasakan perubahan yang mendalam dalam hidupnya. Ia bukan lagi pria yang dulu hanya memikirkan kekayaan dan kemewahan. Kini, ia menjalani hidup dengan tujuan baru. Membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Namun, meskipun ia telah berbuat banyak hal baik, Bayu tahu bahwa beberapa luka tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Kematian Bu Salim adalah salah satunya. Setiap kali ia melihat Pak Salim, wajah pria tua itu selalu membawa ingatan tentang kesalahan besar yang pernah ia lakukan. Suatu pagi, Bayu memutuskan untuk mengunjungi makam Bu Salim. Ia membawa seikat bunga mawar putih dan berdiri di depan nisan sederhana itu. Angin sepoi-sepoi menyapu daun-daun kering di sekitar makam, menciptakan suasana yang tenang namun penuh refleksi. Bu Salim, gumam Bayu dengan suara pelan. Saya datang untuk meminta maaf sekali lagi. Saya tahu bahwa permintaan maaf saya tidak akan pernah cukup untuk mengganti semua yang telah hilang. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya benar-benar menyesal atas apa yang telah saya lakukan. Ia meletakkan bunga mawar itu di depan nisan, menundukkan kepala dalam-dalam. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi kali ini, air mata itu bukan hanya karena rasa bersalah, ada juga rasa pengharapan. Pengharapan bahwa Bu Salim bisa menemukan kedamaian di alam lain, dan bahwa ia sendiri bisa terus melanjutkan perjalanan menuju penebusan. Setelah beberapa saat, Bayu bangkit dan berjalan meninggalkan makam itu. Di pintu masuk pemakaman, ia bertemu dengan Pak Salim, yang ternyata juga sedang mengunjungi makam istrinya. Pak Salim, kata Bayu dengan nada lembut. Saya tidak tahu kalau Anda juga akan datang hari ini. Pak Salim tersenyum tipis. Aku sering datang ke sini untuk berbicara dengannya, untuk memberitahunya bahwa aku masih kuat menjalani hidup. Bayu mengangguk, merasa lega bahwa Pak Salim tampak lebih tegar dibandingkan beberapa bulan lalu. Saya harap dia bisa melihat dari surga betapa baiknya Anda sekarang, kata Bayu. Pak Salim menatap Bayu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kamu sudah berubah, Nak. Aku melihat itu. Tapi ingatlah, perubahanmu tidak hanya untuk menebus dosa, tapi juga untuk dirimu sendiri. Kata-kata itu membuat Bayu merenung. Ia menyadari bahwa perjalanan penebusannya bukan hanya tentang memperbaiki hubungan dengan orang lain, tetapi juga tentang memperbaiki hubungan dengan dirinya sendiri. Ia harus belajar untuk menerima masa lalunya yang kelam, sambil terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa minggu kemudian, Bayu kembali ke rutinitasnya di Yayasan Amal. Ia terus bekerja keras untuk membantu mereka yang membutuhkan, sambil terus belajar dari setiap cerita yang ia dengar. Ia tahu bahwa karma tidak bisa sepenuhnya dihapus, tetapi setidaknya ia sedang berusaha untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna. Di malam hari, saat ia duduk di balkon apartemennya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cahaya lampu kota yang dulunya terasa kosong kini terlihat seperti simbol harapan. Ia menyadari bahwa meskipun
Ya tidak sempurna, dia masih memiliki kesempatan untuk membuat dunia ini lebih baik. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, gumamnya pada diri sendiri. Tapi aku bisa memastikan bahwa masa depanku lebih berarti. Dengan senyum tipis di wajahnya, Bayu memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Ia merasa bahwa, meskipun ada ketidaksempurnaan, dalam hidupnya, ia akhirnya menemukan kedamaian dalam perjalanan menuju penebusan.